Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan segmen cerita dulu dengan saya, Desi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah dari seorang mantan dukun santet. Kisah taubatnya sang dukun santet berhenti main ilmu hitam karena hampir mati konyol setelah disiksa oleh dukun Kalimantan. Mantan praktisi ilmu hitam atau dukun santet, Ria Puspitasari membagikan kisah dan pengalamannya bisa meninggalkan dunia hitam itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada dia? Oke, marilah kita simak cuplikan video berikut ini. Orang Kalimantan, terima kasih bikin gua jadi taubat. Karena dia nggak pakai jurus apa-apa, Jo. Kalau lu bilang prosesnya kayak gimana, itu sangat cepat karena besoknya gue langsung sakit. Oke. Itu air muncrat itu langsung kayak narik muka gue cekek. Gila, terus? Gak ada aba-aba lain. Kalau yang lain kayak kiai gitu, gue masih bisa ngegebrak dia balik. Dan akhirnya kalau misalnya dia mau disembuhin, gue yang bilang ya udah gue berhenti. Kita kayak ada negosiasi. Oke. Kalau ini enggak, Jo. Dan lu tahu apa kata dia? Dia cuma ngucap gini, lu nyakitin cucu gue berarti lu mau nyari mati. Dan gue di situ udah minta ampun. Bener-bener itu dicekek, bener-bener dicekek. Itu nggak bisa gerak, tapi mata gue tuh udah setengah gini tuh udah keluar begini. Karena sakit kan, terus gue nahan terus. Terus dia lepasin, dia cuma ngomong gini, apa pesan terakhir lu? Anjir, seru banget. Dan itu gue tutup semuanya, gue tutup tuh pakai kendi itu tuh, gua air gue buang, terus gue cabut keluar. Dan lu tahu di luar itu depan rumah gue, nggak tahu itu cuma pandangan mata gue udah api semua. Dan lu tahu ternyata yang gue baru tahu setelah ada api itu kan gue pingsan, nggak sadar gue, itu nggak sadar sama sekali. Karena kayaknya perasaan gue itu gue udah kebakar api, gue mati lah, kasarnya gitu, gue udah kebakar. Di saat gue lagi nggak sadar diri itu, di mimpi gue ketemu si korban gue. Dia pakai kayak udeng buat di kepala gitu. Ternyata itu dia anak satu-satunya di kepala suku gitu. Jadi dia tuh di Kalimantan tuh orang terpandang, kepala adat gitu bapaknya. Gila ya, pantesan gue mau dimatiin. Udah anak satu-satunya kepala adat lagi. Pasti gue udah mikir kalau misalnya dalam secara sadar gue ngomong kayak gini, ini orang sakti banget gitu. Cuma di mimpi itu gue dikasih kesempatan cuma satu. Itu semuanya dilepasin. Udah nggak ada negosiasi lagi. Kalau gue ngelepasin itu semua, dia ngelepasin gue. Oke. Itu dia ngomong kayak gitu. Pas gue bangun, Jo, saat itu kan antara sadar nggak sadar. Kalau dibilang kenapa sih prosesnya cepet banget. Proses gue sampai pengen kayak orang kebakar kayak gitu, karena dari ditarik, gue dilepas, gue ngebungkus, gue buka pintu udah api. Gimana sih lu ngelihat pintu rumah kebuka tuh itu udah kebakaran gitu. Terus pingsan, pas bangun-bangun lu tahu gue melek, dan itu gue di dalam satu kamar yang semua api. Bingung, gue minta tolong. Dan itu sebenarnya dalam gue minta tolong itu kayak gini nih, lu ngeliat ini biasa aja kan. Pandangan gue itu nih api. Dan lu ngomong, gue ngomong ke lu, ya Allah, tolong, ini kebakaran. Padahal enggak, gue. Itu padahal udah banyak banget yang nolong gue, ya murid-murid gue gitu. Itu udah ibaratnya bangunin gue ke kamar gue. Tapi yang gue lihat itu rumah gue kebakaran. Oke. Dan saat lagi gue minta tolong, ini keringetan, kan namanya panas gitu. Gue lagi ngerasain panas, itu kakek-kakek datang. Kakek siapa? Yang tatoan? Kakek yang tatoan itu. Ya, di situ Ria menceritakan bahwa ilmu santet yang ia kirim itu mendapatkan balikan dari dukun yang lebih ampuh dari Ria Puspitasari tersebut. Jadi ia mempraktekannya dengan air kendi, yang mana air kendinya itu muncrat balik ke arah Ria, ya kan? Yang membuat Ria ketakutan, di mana Ria itu melihat dari dukun yang notabene adalah orang Kalimantan pedalaman tersebut dengan tatunya yang ada di badannya serta tidak memakai baju.
Seperti itulah gambaran dari dukun-dukun Kalimantan ya guys ya. Menurut Ria, setelah ia melihat orang Kalimantan penuh tato di wajah itu, ia tak lama langsung jatuh sakit guys. Air yang muncrat ke muka Ria itu kayak menarik Ria dan ia tercekik, merasa tercekik. Dan dia cuman ngucap ya, si dukun orang Kalimantan ini cuman mengucap, kalau mau menyakiti cucu saya berarti kamu mau cari mati. Nah, itu kata-kata dari dukun orang Kalimantan tersebut ya. Dan di situ Ria pun benar-benar meminta ampun ya. Menurutnya waktu itu merasakan kesakitan yang luar biasa saat setelah kecipratan air yang di dalam kendi itu. Rasa sakit itu kata Ria benar-benar sangat menyiksanya. Sampai-sampai matanya itu sudah mau keluar rasanya ya. Dia juga minta ampun karena benar-benar sakit. Dan dia lepaskan cekikannya dan mengucap ke Ria itu sendiri, apa terakhir pesannya? Seperti apa? Jangan sakiti cucu saya, seperti itu. Dan setelah dilepaskan cekikan gaibnya itu, Ria langsung menutup kendi dan membuang air di dalam kendi tersebut. Namun yang terjadi setelahnya justru semakin brutal. Wow. Jadi setelah Ria itu membuang air kendi, itu malah semakin brutal guys. Menurut pengakuan Ria, setelah ia melepaskan diri dari cekikan gaib, ia langsung berlari dan kaget melihat rumahnya dikelilingi oleh api. Kan? Seperti itulah dampak dari setelah ia mengirimkan santet tapi mendapatkan santet balik dari dukun yang lebih mungkin ilmunya lebih tinggi mungkin ya. Menurutnya si korban itu menggunakan seperti penutup kepala khas budaya ya. Pantesan aja waktu itu dia mau dibunuh karena dia itu ternyata korbannya adalah anak satu-satunya. Ria Puspitasari membagikan kisahnya dan mengaku bahwa dia dahulu adalah seorang dukun santet yang biasa menerima banyak orderan untuk menyakiti target para kliennya. Wow, jarang sekali ya, padahal di dunia secanggih ini, semodern ini, saya kira harusnya sih sudah tidak ada santet-santetan, tapi ternyata di balik semua itu masih ada ya yang percaya dengan santet-santetan. Mantan praktisi ilmu hitam atau dukun santet, Ria Puspitasari membagikan kisah dan pengalamannya bisa meninggalkan dunia hitam itu. Bukan cuma itu guys, setelah kendi itu pecah, setelah di situ Ria keluar dan melihat rumahnya itu dikelilingi oleh api, ya keesokan harinya ketika Ria dalam keadaan tidur, dia itu bermimpi guys, bahwasanya dia itu bertemu dengan anak kecil. Anak kecil itu berupa seseorang dari khas budaya Kalimantan memakai jubah yang memiliki seorang ayah, yang ternyata target dari yang permintaan kliennya itu adalah anak satu-satunya dari orang yang mengirimkan santet balik tersebut guys. Nah, si orang tua anak kecil ini memperingatkan pada Ria bahwasanya nggak boleh macam-macam terhadap anaknya. Karena apa? Apabila ia tetap macam-macam terhadap anaknya, maka akan berbalik kepada Ria sendiri, ya, akan membunuh Ria itu sendiri. Dan di situ ia juga meminta kepada Ria untuk segera bertaubat, melepaskan semua setan-setan peliharaannya. Esokan harinya ketika Ria bangun, dia tersadar, wah, ternyata mimpi. Tapi mimpinya begitu nyata, guys. Akhirnya ia pun memutuskan untuk bertaubat serta melepaskan setan-setan peliharaannya. Ya, seperti itu ya guys ya, kisah dari Ria Puspitasari. Seorang dukun santet yang bertobat, ya, dimulai karena ia waktu itu memiliki target dari permintaan klien. Ternyata ia melawan suhu dari santet tersebut, kan?
dikira cupu ternyata suhu ya guys ya. Oke, sekian cuplikan cerita berikut ini. Banyak kekurangan yang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu lagi, selamat beraktivitas kembali. Semoga kita berjumpa lagi dalam segmen cerita dulu. Bye-bye.